Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya pagi ini? Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita percaya sekalipun kita melakukan ibadah melalui live streaming, kita percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Mari siapkan hati kita untuk kita mau terus menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, shalom, shalom. Kalau saat ini kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, di mana Yesus mati, dia bangkit, bahkan dia naik ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kalau pagi hari ini kita boleh datang dengan hati yang bersyukur, kita boleh datang dengan hati yang terbuka. Biarlah pagi hari ini kita boleh memuji Tuhan dengan bersukacita. Yang mau katakan amin. Boleh sama-sama kita mau bersukacita lebih lagi bagi Tuhan kita. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama naikkan pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi dia. Mari bersorak bagi dia. Sama-sama katakan, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi bagi dia. Mari jemaat yang ada di rumah-rumah katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi dia. Sorak yang kuat katakan, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Lebih kuat lagi katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Boleh kasih sorak-sorak yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami percaya kami diberi kuasa dari Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Lupakan
Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, kami bersorak merayakannya. Terpujilah. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Mari saudara yang ada di rumah-rumah, katakan pujian ini. Beri kuasa dari Raja mulia. Di bawah kakiku Tuhan, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yang percaya, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak. Terpujilah Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Tuhan kita. Kau Raja, segala Raja. Sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Dia. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Terus kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau katakan pagi ini, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, dulu, sekarang, dan selama-lamanya ya Tuhan. Engkau mati, bahkan Engkau bangkit. Bahkan hari ini kami boleh memperingati kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Oh Maranatha, datanglah. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami datang dengan hati yang bersyukur. Biarlah mulut kami terus penuh dengan pujian kepadamu. Pengagungan bagi Allah yang dahsyat, Allah yang kami sembah, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Boleh sama-sama kita angkat kedua tangan kita bagi Dia pagi hari ini. Mulai sembah Dia, naikkan syukur-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau sedang beracara di rumah kami masing-masing Tuhan. Roh Kudus, Engkau beracara di rumah-rumah ya Tuhan. Engkau beracara di tempat ini ya Aba. Syukur bagimu Tuhan. Rabaya syandara rabaya rabaya syandara rabaya rabaya. Kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan, bawa kami lebih lagi. Syandara rabaya rabaya syandara. Selamanya kami menyembah. Makasih Tuhan. Yesus Tuhan,
ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi. Mari saudara yang ada di rumah-rumah, katakan ya Roh Kudus. Sambil angkat kedua tangan kita, datanglah, datanglah
kedua tangan kita bagi Dia, agungkan Dia, Dia yang layak, Dia yang layak Tuhan. Engkau layak terima pujian kami pagi ini, namamu yang kami sanjung ya Allah. Rohmu sedang memenuhi setiap kami, masing-masing yang ada di rumah-rumah ya Allah. Penuhi kami Tuhan. Kami semua agungkan namamu, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Biar jemaat Tuhan sendiri naikkan pujian ini. Engkaulah Engkau berdaulat Tuhan atas setiap keluarga-keluarga kami. Yes Lord. Mari lebih lagi. Engkaulah Tuhan, Engkaulah musik saja sembah Dia. Engkau berdaulat atas setiap kami pagi ini ya Allah. Curahkan Roh-Mu atas setiap keluarga-keluarga ya Tuhan. Mari terus sembah Dia pagi ini. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami pagi ini ya Tuhan. Sama-sama katakan segala kemuliaan hanya bagimu, segala hormat pujian
segala kemuliaan kami persembahkan hanya kepada Yesus. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Tuhan kita. Sorak-sorak yang meriah bagi Dia. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, ibadah ini Tuhan boleh berlangsung di ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali memperingatinya ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat semuanya ya Bapa. Kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami membawa Tuhan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya pandemi ini Tuhan izinkan terjadi. Tapi kami percaya Tuhan kuasa Tuhan terlebih besar atas segalanya Tuhan. Kami percaya pandemi ini akan segera berlalu di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tidak akan ada lagi Tuhan sakit penyakit Tuhan Yesus, dan tidak akan ada lagi Tuhan kesusahan. Kami percaya ya Bapa, Engkau senantiasa beserta kami ya Bapa. Kami memohon ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin kami Tuhan Yesus, buat presiden kami dan wakil presiden kami ya Tuhan, beserta jajarannya ya Bapa. Biar ya Tuhan Engkau yang memberkati mereka, Engkau memberikan mereka hikmat ya Tuhan Yesus. Apa yang harus dilakukan Tuhan buat keberlangsungan bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan hadir Tuhan atas setiap keputusan mereka. Kami percaya ya Bapa, kuasa-Mu Tuhan Yesus akan nyata buat atas setiap pemimpin bangsa negara kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan, biar Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, wabah ini akan segera berakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan terus bekerja buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala pembina kami Tuhan, dan juga keempat wakilnya Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka Tuhan, juga Tuhan keluarga besarnya Tuhan. Biar ya Tuhan mereka boleh semakin solid lagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa Tuhan buat gembala Rayon kami dan keempat wakilnya Tuhan Yesus. Tuhan juga Tuhan berkati mereka, keluarganya Tuhan Yesus, semuanya ya Bapak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat gembala cabang kami dan wakilnya Tuhan, di mana Tuhan menggembalakan kami di GB Bekasi Regensi ini Tuhan Yesus. Biar ya Tuhan terus Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pelayanannya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Tunggu Tuhan, kami mau mendukung mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh gembala kul yang ada di GB Bekasi Regensi Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, berkati usaha dan pekerjaan mereka ya Bapak. Kami bersyukur ya Tuhan, dan juga untuk setiap jemaat ya Tuhan saat ini Tuhan menonton live streaming ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau yang jamah, Engkau yang pulihkan Tuhan apapun yang mereka rasakan saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu senantiasa. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Amin. Terus kita mau siapkan hati kita mau lebih lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terus kita mau terus menyembah Tuhan. Makasih Tuhan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas hidupku. Mari lebih lagi bawa hatimu. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas. Boleh sama-sama angkat kedua tangan kita, katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku.
diselamatkan. Sampai generasi ku diselamatkan. Oke, shalom saudara. Saya percaya semuanya kabarnya baik-baik, sekalipun kita tetap masih berada di rumah-rumah. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita akan beribadah untuk memperingati hari kenaikan Yesus Kristus naik ke sorga. Sebelum kita mulai Bapak Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak buat pagi hari ini, kalau boleh kami ada sebagaimana ada. Semua karena kasih karunia Allah bagi kami. Kami bersyukur buat pagi hari Tuhan, di mana kami boleh beribadah untuk merayakan hari kenaikan-Mu naik ke surga, untuk menyediakan tempat bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapak di surga, urapi hamba-Mu, berikan pengurapan double porsi bagi hamba-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan hamba-Mu mampu untuk berkata-kata dari firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara kasih Tuhan yang di rumah-rumah, mari kita buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11, demikian firman Tuhan. Perikopnya adalah Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jemaat yang dikasih Allah, saya akan berikan judul khotbah saya pagi hari ini, Kristus Pembela bagi kita. Bapak Saudara, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, kita ada firman Allah bahwa itu merupakan peristiwa yang menyedihkan untuk sementara bagi murid. Akan tetapi juga merupakan berita yang menenangkan. Karena kepergiannya ke sorga membuka babak baru akan kehadirannya yang tidak terbatas melalui Roh Kudus. Lukas memberikan pengertian baru kepada murid pada saat itu, dan murid juga bicara saudara saya tentang apa yang terjadi dengan bangsa Israel pada saat itu. Bapak Saudara, ada 3 hal yang dimaksud di sini. Di ayat 6 sampai 7 dikatakan saudara bahwa itu terjadi pemulihan. Yang pertama, kapan pemulihan bangsa Israel? Bapak Saudara, saya pelajari firman Allah, pada saat itu kondisi bangsa Israel pada saat itu berada di bawah penindasan bangsa Romawi. Karena mereka dalam masa penindasan, tentu mereka mengharapkan namanya pemulihan. Atau hal yang baru mereka dapatkan. Dan mereka memiliki harapan akan datangnya pembebasan. Atau tadi saya katakan sebuah arti pemulihan. Bahkan ayat 7 dikatakan di situ, bahwa saudara perhatikan ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bahwa pemulihan ada di dalam otoritas Kristus. Maka dikatakan, engkau tidak perlu tahu.
Karena pemulihan itu adalah dalam kehendak Kristus. Bahwa Allah yang punya otoritas di situ. Maka di 4 dikatakan, saudara perhatikan dalam Alkitab saudara, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Jadi Tuhan mau kepada murid-murid itu supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa, menantikan janji Bapa. Janji Bapa itu artinya bahwa terjadi pemulihan bagi bangsa itu. Dan yang kedua, saudara Tuhan, dan mereka juga diberikan kepada mereka, dicurahkan Roh Kudus. Maka di ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita, kepada murid-murid pada saat itu. Nah, kenapa saudara saya belajar dengan firman Allah? Karena tanpa kuasa Roh Kudus, kita manusia mengalami namanya keterbatasan akan pengetahuan. Dan juga ada rintangan. Ada hambatan bagi kita. Tapi Roh Kudus dikirimkan kepada kita untuk tidak lagi ada keterbatasan. Tidak lagi jangkauan daerah yang sulit dijangkau. Itu karena pekerjaan Roh Kudus bagi kita. Namun kehadiran Roh Kudus dikatakan dan kuasanya memampukan saudara dan saya menjadi saksi Kristus. Maka dikatakan diberikan kepada kita kuasa untuk beritakan kabar baik dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi menjadi saksi Yesus. Oh saudara, berbicara tentang saksi Kristus, kita harus berpengetahuan akan Kristus. Akan mengenal dia. Siapa dia? Saya berikan contoh saudara. Saya beberapa waktu yang lalu, saya bekerja di satu perusahaan kurang lebih 15 tahun yang lalu. Ketika kami punya pabrik itu kemalingan. Nah ternyata Bapak Saudara, yang melakukan itu adalah bawahan saya, waktu itu dia supervisor. Gitu. Setelah itu kita tahu bahwa dia melakukan, kita laporan ke polisi. Waktu itu di Polsek Cakung. Karena kami waktu itu pabrik kami ada di PT Sap Yasonta di daerah Cakung juga. Saya melaporkan kepada Tuhan dan polisi bertanya kepada saya. Bagaimana terjadinya dan dari mana tahu bahwa itu kehilangan dan orang itu menjadi pelakunya. Ternyata polisi juga butuh suatu saksi. Artinya saksi itu adalah mengetahui kejadian di pabrik itu. Sama dengan saudara dan saya. Menjadi saksi Kristus harus mengenal Kristus. Harus mengenal dia sesungguhnya. Baru kita bisa menyaksikan kepada orang lain. Siapa itu Kristus? Berarti perlu dikatakan di sini pengenalan Tuhan. Jadi yang kedua, diberi kepada kita kuasa. Kalau kuasa itu dalam bahasa Yunani dikatakan dunamos. Allah beri kepada kita dunamos, itu kuasa itu. Yang ketiga saudara Tuhan, di ayat 11 dikatakan di situ, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yang ketiga di saudara Tuhan adalah tentang nubuat. Nubuat tentang kedatangannya untuk kali yang kedua. Dia mati, bangkit hari ketiga. 40 hari dia datang kepada kita. Setelah 40 hari dia naik ke sorga. Maka hari kita memperingati hari kan dia ke sorga Bapak. 10 hari setelah dia di sorga, dia mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Itu bicara hari ke-50. Atau orang gereja Pentakosta berkata itu hari Pentakosta, saudara Tuhan. Itu hari ke-50. Nah dikatakan saudara Tuhan jelas bahwa dikatakan dia akan datang untuk kali yang kedua. Nah, firman Allah berkata bahwa saudara perhatikan, kedatangan yang pertama telah dinubuatkan dalam beberapa kitab di Perjanjian Lama
seperti kitab Yesaya dan kitab Mika. Dia datang pertama melalui kelahiran Yesus datang ke sorga, datang ke dunia. Dan kedatangannya yang kedua telah dinyatakan oleh malaikat Tuhan, tadi kita baca di 11, dinyatakan oleh malaikat Tuhan kepada murid, itu di Bukit Zaitun. Tuhan kalau bicara tentang kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua kali, Bapak Saudara, dalam Injil Matius 24 ayat 36, itu berbicara memang tidak ada rincian yang jelas kapan dia datang. Injil Matius 24 ayat 36 berkata, malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya yang Bapa yang tahu. Jadi memang kalau kita baca firman Tuhan, tidak ada rincian yang jelas kapan Yesus datang. Namun sebagaimana kedatangan yang pertama telah menjadi kenyataan. Dan dibuat kedatangan yang kedua kali, pasti Tuhan. Jadi mari kita, saudara, kalau firman Tuhan berkata tidak ada rincian yang jelas, dari mana kita tahu? Tergantung bagaimana hidup kita dibangun di dalam Kristus. Baik, kalau gembala berpindah kita berkata, mari kita intim dengan Tuhan. Kita melihat situasi hari-hari ini. Maka kita akan melihat bahwa kedatangannya sudah makin singkat saudara Tuhan. Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga dikatakan akan datang kembali. Maka dia katakan di situ saudara, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Oh, saudara, saya belajar firman Tuhan. Di sini Yesus berbicara di Danau Galilea. Dikatakan, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Katakan di situ. Dia datang kembali seperti kamu lihat dia naik ke sorga. Tetapi dikatakan, saudara, hai orang-orang Galilea. Nah, kenapa kedua malaikat Tuhan itu secara khusus memanggil dan menekankan orang-orang Galilea? Seperti firman Allah SWT Tuhan dalam Alkitab. Padahal tidak semua yang hadir di situ berasal dari Galilea. Nah, tapi kenapa harus menekankan dengan nama Galilea? Oh, saudara, seperti dari firman Tuhan, danau di utara Israel itu, Bapak Saudara, situ memiliki 4 nama danau. Yang pertama ada danau Galilea, yang kedua danau Tiberias, yang ketiga danau Genesaret, dan yang keempat danau Kineret. Tetapi kenapa penekanan di sini tentang danau Galilea? Oh, saudara, danau Galilea di sini memiliki arti revolution of the well. Revolution of the well itu artinya roda yang berputar. Roda yang berputar ini artinya bahwa yang tidak pernah berhenti, dan malaikat Tuhan ingatkan kepada mereka, menekankan di sini, hai orang-orang Galilea. Orang-orang Galilea adalah orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi arti Galilea ini cukup luas, Tuhan. Galilea di sini berarti bahwa adalah orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Artinya Galilea di sini adalah orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Tidak pernah berhenti hidup kudus. Tidak pernah berhenti berdoa. Tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Nah, kenapa saudara? Karena di dalam Tuhan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Amin, Bapak Saudara. Dia tidak pernah mengecewakan kita, saudara Tuhan. Sehingga penekanan ini tentang Galilea. Ada roda yang berputar. Mari kita, Bapak Saudara, jemaat Tuhan, mari kita terus mencari Tuhan. Banyak berdoa. Banyak memuji Tuhan. Bapak Saudara, selain Galilea ini berbicara mengenai orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Ternyata Galilea itu juga berbicara mengenai orang-orang yang sederhana. Nah, kalau kita pergi ke Danau Galilea, Tuhan, saya percaya Bapak Ibu satu waktu nanti pergi ke sana. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan, saya sudah pernah ke sana, saudara Tuhan, sehingga saya itu ketika dengar firman Tuhan, Tuhan izin kepada saya pergi ke sana pada beberapa waktu yang lalu, makin mengerti, saudara Tuhan.
Jadi bukan hanya tulisan, tapi jelas saya lihat Tuhan. Nah, di Danau Galilea itu ada dijual tempelan di dinding gambaran Danau Galilea. Nah, yang menunjukkan di situ tentang mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu. Ternyata saudara, kenapa tadi saya katakan bahwa Danau Galilea itu ditekankan di situ? Kalau saudara baca dalam firman Tuhan, ternyata firman Tuhan menjawab 70% mujizat terjadi ada di Danau Galilea. Makanya Danau Galilea itu sangat menjadi perhatian kita. Ada 70% mujizat yang Allah lakukan terjadi di Danau Galilea. Kenapa? Karena Galilea berbicara mengenai orang yang rendah hati. Orang yang sederhana. Artinya saudara, waktu kita rendah hati, maka mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Sekarang pandemi COVID-19. Banyak orang takut dan khawatir. Teman-teman saya bilang kemarin sebenarnya bukan penyakit itu sebenarnya yang menimpa kita, tetapi kekhawatiran kita. Kita takut, kita khawatir. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, sebab firman Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, tidak mustahil bagi Dia. Gereja kita, puji Tuhan sampai hari ini masih melakukan 2 puasa saudara Tuhan. Saya berkata, seumur hidup saya menjadi orang Kristen, inilah 2 puasa yang terpanjang. Tuhan. Kita mulai 2 puasa tanggal 1 Maret sampai tanggal berapa gitu. Terus disambung lagi. Dan nanti akan berakhir lagi di tanggal 28 bulan ini. Luar biasa saudara Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan mau kita lebih dekat dengan Dia. Makin intim dengan Dia dikatakan di situ. Nah, yang bisa melakukan ini hanya orang yang rendah hati, sederhana. Karena waktu kita rendah hati, maka mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi waktu kita merasa takut, merasa kita besar dan mampu, maka mujizat Tuhan itu tidak akan pernah terjadi. Jadi waktu kita dikatakan di sini, rendah hati, mujizat Tuhan justru terjadi dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Saya masih ingat saudara Tuhan ada beberapa waktu yang lalu. Ada hamba Tuhan kaliber dunia. Kaliber dunia itu bukan berbicara, apa nama itu? Mungkin hamba Tuhan yang besar lah ya. Saya nggak tahu karena perutnya besar, saya nggak tahu juga. Tapi dikatakan hamba Tuhan kaliber dunia. Waktu itu datang ke Indonesia. Dan hamba Tuhan itu memberi pesan bagi Indonesia bahwa Indonesia akan mengalami seperti Galilea. Apa itu maksud saudara Tuhan? Akan mengalami mujizat demi mujizat. Amin saudara. Artinya di Indonesia akan terjadi banyak mujizat bagi orang-orang percaya. Saudara masih ingat Pentakosta ketiga? Dulu kita dengar itu para hamba Tuhan datang dari barat ke timur. Sekarang dari timur pergi ke barat. Tuhan. Jadi nubuatan hamba Tuhan ini setelah Pentakosta ketiga ini saya dengar soal Tuhan, saya makin mengerti. Oh seperti itu. Ternyata ini maksudnya Tuhan. Indonesia akan dipakai Tuhan, akan mengalami mujizat, katakan di situ. Dan kita melihat hari-hari ini mujizat makin besar. Dan makin besar lagi. Dan makin besar lagi. Nah itu akan datang kepada kita yang memiliki namanya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi masalah kita. Bagi pandemi COVID-19, bagi wabah di bangsa ini. Kalau kita berdoa bersatu hati. Jadi Galilea berbicara di sini bahwa kita harus mencari Tuhan dan mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Dan juga dikatakan di sini adalah kita harus memiliki sikap yang rendah hati saudara Tuhan. Sehingga saudara Tuhan, tujuan Yesus naik ke sorga. Jadi konklusi khotbah saya pada pagi hari ini saudara Tuhan, apa tujuan kenaikan Yesus Kristus naik ke sorga? Dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan.
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berarti tujuan Yesus naik ke sorga yang pertama adalah menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Tujuan yang kedua, Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25, saudara. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi tujuan Yesus naik ke sorga yang kedua adalah menjadi pengantara dengan Bapa di sorga. Yang ketiga, tujuan Yesus naik ke sorga adalah menjadi pembela bagi kita. Roma 8 ayat 34. Saya akan bacakan secara cepat, saudara. Roma 8 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, ia telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi tujuan Yesus naik ke sorga yang ketiga adalah menjadi pembela bagi kita. Katakan di situ. Bahkan dikatakan bukan hanya pembela, tapi dia naik ke sorga, dia mencurahkan berkatnya kepada kita. Maka Injil Yohanes 10:10 dikatakan, saudara, dia datang supaya kita hidup dalam kelimpahan. Dan yang keempat, tujuan Yesus naik ke sorga adalah dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14:6. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu, dan aku mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tujuan Yesus naik ke sorga yang keempat adalah mengutus kepada kita roh yang lain. Roh yang lain berbicara tentang Roh Kudus. Dia mengutus penghibur kepada kita. Selama kita di dunia di bawah sorga Tuhan, tidak ada jaminan hidup kita aman selalu. Ada pernah saya dengar ada pujian bahwa hidup kita ini akan tetap mengalami namanya kesulitan selama kita di dunia sama Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita pagi hari ini, dia beri kepada kita namanya penghibur bagi kita sama Tuhan. Dan saya percaya bahwa saudara Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa dia naik ke sorga, membuka babak baru bagi kita. Karena kita akan kembali kepada dia. Sesuai Injil Yohanes 15 ayat 1-3 dikatakan, supaya dimanapun aku berada, kata Yesus, mereka pun berada. Dan kita akan berada dalam dia. Terpuji nama Tuhan, diberkatilah saudara saya, mendengar firman Tuhan, haleluya. Saudara, pagi hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari saudara siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam kudus, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Ada jaminan yang Allah berikan kepada kami. Ada 4 tujuan naik ke sorga yang Kau beri kepada kami pada pagi hari ini. Sehingga kami tidak perlu takut. Jadikan kami jadi saksi-Mu selama kami masih ada dalam dunia ini, Tuhan. Dan berilah firman-Mu pada pagi hari ini, Bapak, disempurnakan oleh perjamuan kudus, di mana kami makan dan minum sedangkan dengan Tuhan. Terpuji nama-Mu, Bapak, dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, mari angkat roti dan kanan-Mu.
dengan tinggi-tinggi. Namun sebelum dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan di dalam nama Yesus. Kemudian saudara, mari angkat anggur tangan kananmu dengan tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan kita bersyukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus. Kita minum dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, buat perjamuan kudus di mana kami sedang dengan Tuhan. Kami ingat bagaimana Engkau Tuhan merelakan dirimu, Engkau mati dan bangkit dan naik ke surga menjadi tempat bagi kami. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini Bapa, di mana kami bersama-sama melakukan perjamuan kudus, kami yakini Tuhan, kami akan makin cinta akan Tuhan. Kami terus mencari wajah-Mu ya Bapa. Oleh karena perkenan-Mu bagi kami ya Tuhan pada pagi hari ini, kami bersyukur ya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, kalau ada yang sakit, yang mendengar firman Tuhan ini Bapa, sembuhkan di dalam nama Tuhan Kristus. Yang miskin diperkaya, yang buta akan melihat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sama-sama kita mengakhiri ibadah kita. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita bagi Dia. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melatih
Bapak puji Tuhan, Bapak Saudara, yang di rumah-rumah dimanapun Anda berada, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat berlimpah dari Bapa Surgawi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Dan berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang mati dengan Roh Kudus akan menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin.